Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Oke, sore hari ini saya mau sharing mengenai apa aja sih komponen yang harus kita lumasi atau kita lumasi secara berkala pada mobil ya. Jadi di sini saya menggunakan dua tipe pelumas. Yang pertama ada pelumas tipe padat atau biasa kita sebut Vaseline atau disebut stemped atau gemuk atau grease ya. Dia ini sifatnya padat tapi dia tahan temperatur tinggi ya. Nah, lalu di sini saya menggunakan pelumas cair atau bisa disebut oli. Nah, saya di sini pakai oli Gardannya Motormatic ya. Ya, kira-kira size 10W lah, 10W 15W lah ya kurang lebih. Atau minyak goreng lah kalau nggak ada ya. Terus di sini kita menggunakan juga pelumas kalengan ya. Ini pelumas kaleng ya yang biasa-biasa dijual lah ya. Ini pelumas cair, dia sifatnya juga membersihkan tapi kurang kuat di suhu tinggi ya. Jadi semua ada plus minus gitu. Oke, langsung aja. Oh ya, jangan lupa lap. Nah, ini lap penting nih buat meper ya. Habis pakai stempet, peperin sini gitu ya. Jangan peperin di keset ya, ntar ketahuan emak kan berabe gitu kan. Oke, langsung aja kita praktek di unitnya ya. Oke, jadi yang dilumasi ini nih ada 3 bagian ya. Yang pertama ada bagian engine bay atau sektor mesin. Yang kedua ada di interior, komponen interior, perintil-perintilan. Yang ketiga di bagian body ya. Bagian pintu, body, ya, door panel segala macam ya, sama window railing juga semua nanti kita bahas. Kita mulai dari bagian engine bay dulu. Nah, untuk engine bay ini yang pertama kita lumasi adalah ini nih, engsel kap mesin. Ya sebenarnya ini sih sepele ya, tapi kalau saya pribadi tuh kayaknya gimana gitu ya kalau nggak dikontrol ya. Nih di sini nih semprotnya jangan kemana-mana ya, di bagian engselnya aja nih pertemuan ya. Oke, cukup. Kiri kanan ya dua-duanya. Ini juga di sini nih, tuh ya. Oke, cukup. Ya, sambil dikocok-kocok sini ya, sama bagian sini nih. Ya. Nah, untuk bagian sini juga jangan kebanyakan ya, nanti dia bleber-bleberan. Jadi yang kita fokusin tuh di bagian sininya aja nih. Ini kan ada per ya. Per ini nggak usah disemprot-semprot nih. Kita semprot sini aja nih, yang ada paku rivetnya ya. Keling nih. Keling 1, keling 2 sama ini. Keling 3 ya, nih. Yang ini. Oke, seperti itu. Jadi kita semprot sini dulu nih. Dikit ya. Dikit aja ya, segitu cukup. Terus di sini, masuk sini nih, keling kedua. Ya, oke, cukup sama di sini nih. Nah, semprotnya dari samping sini. Keling ketiga. Nah, oke, kalau udah tinggal dimain-main. Nah, dimain-main. Sama ini juga ditarik dari sini ya. Ini tarik-tarik dari sini nih. Nah, dimain-main begini biar dia masuk. Alah, ini ribut banget. Sebentar saya cut dulu, ada bakso Malang lewat ya. Nah, oke, untuk ke mesin nih sudah nih. Biasanya kalau habis disemprot tuh ditarik dari dalam tuh enteng banget ya, langsung cetek kebuka gitu kan. Ini udah dimainin, di dalam sudah ditarik, engsel sudah kiri kanan. Selanjutnya ini nih. Nah, ini juga sepele nih kelihatannya nih. Pala aki ya. Pala aki disemprot sedikit aja. Sedikit aja. Ya, cukup segini. Terutama di yang plus. Nah, karena yang plus ini kan dia ketutupan sama plastik gitu kan. Kadang dia ini lembab. Atau kadang habis cuci mesin. Nah, ini nih nggak lupa dikeringin nih, lupa dibuka ininya nih ya. Ini juga boleh disemprot sini. Atau dikasih Vaseline boleh setitik ya. Colek setitik. Nih, segini aja cukup. Terus colek sininya ya. Nah, seperti ini. Jadi biar nanti kalau lembab atau misalkan nggak kekontrol, dia nih nggak berkelanjutan ya, nggak berjamur, nggak berkarat gitu kan. Kalau yang min nggak usah karena dia nih kebuka kan tempatnya. Jangan lupa peperin di lap gitu ya. Oke. Terus kita ambil oli. Nah, kita ambil oli nih. Oli ya. Oli ini nggak di endorse ya, saya balik aja. Nah, seperti ini. Nah, oli ini kita semprotkan di sini nih. Kelihatan nggak nih kawan? Nah, ini nih kawan nih. Nah, tuh yang mengkilap tuh yang saya tunjuk. Nah,
Itu tuh namanya tuh as Dreklaher atau bisa disebut as dot kopling ya. Kita kasih oli ini ya, kan yang namanya bak persneleng dia panas ya, panas, jadi ya kita kasih oli lah biar awet sedikit gitu kan. Kita kasih ke sini dikit aja. Waduh, nggak kelihatan ya. Sebentar saya cari dulu ya, di sinilah ya. Nih ya, 2 tetes air cukup. 1 2, oke. Sambil pedal dikocok. Pedal kopling. Pedal kopling kocok. Dimain-main ya. Yang lebih enak lagi kalau ada kawan di dalam kocokin, yang di depan sambil kasih oli gitu ya. Nah, kan olinya udah masuk. Ini kita tetesin lagi 2 kali lagi, tapi jangan kebanyakan nanti dibeleberan. Nah, oke cukup. Nah, jadi kasusnya ini biasanya pernah nggak sih kalau kita nginjak kopling itu dilepas terus kayak greget-greget gitu ya, kayak bunyi ngek 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 kayak engsel kering tuh gimana sih bunyinya? Nah, ini dari sini bunyinya nih. Banyak nih ya di Calia Sigra, Agia Ayla yang kasusnya tuh kopling dilepas dia bunyi ngek gitu ya, kayak engsel kering. Dari sini penyebabnya, nggak dari mana-mana. Kita kasih oli aja cukup ya. Oke, untuk bagian engine bay segitu aja cukup. Kita sekarang ke interior ya. Oh iya, ini ada sedikit tambahan, mungkin teman-teman ada yang masih belum paham ya. Di bagian as Dreklaher. Sebentar nih saya perjelas. Kita semprotkan ke arah sini. Nah, lihat nggak itu? Ada bekas oli yang tadi saya tetesin. Nah, ke bagian itu kita semprot ke bagian situ aja nggak apa-apa. Nanti olinya dia masuk ke dalam sini, ke dalam asnya itu ya. Makanya agak banyak sedikit lah. 5 tetes lah kurang lebih tuh ya. Ya, disitulah. Oke, kita lanjut di bagian interior ya. Oke, untuk bagian interior kita mulai dari bagian ini, engsel pintu ya. Nah, kita lihat di sini ya. Kita siapkan ini yang kaleng ya, semprotkan di bagian sini nih. 1 2, tengah-tengahnya nggak usah ya, biar nggak kotor. 1 2, ini juga sama nih, atas 1, bawah 1, tengahnya nggak usah ya. Terus sama ini nih, door guide namanya nih. Door guide ini kita ambil ini setitik ya, terus oleskan di sini nih ya. Nggak usah banyak-banyak, sedikit aja, dikit tapi rata gitu ya. Nah, ini kan tangannya kotor nih ya, peperin sini. Nah, kalau udah dimain-main, nah dimain-main 3 kali ayun lah ya cukup. Selanjutnya bagian ya window railing. Window railing kita pakai ini aja, yang cair aja. Jangan pakai yang ini ya. Jangan pakai stempet, jangan pakai oli. Nih, jangan pakai oli ya. Dulu saya pernah pakai oli, pakai stempet, jadinya keset, lengket. Waduh, pokoknya bikin pusing lah. Akhirnya saya cuci bensin sini ya, saya cuciin bensin sini. Kita pakai yang cair aja nih. Semprot dari atas, dikit aja. 2 kali kocok, 2 kali tekan ya. 2 kali tekan. Nah, sambil diratain gini. Nah, yang ini juga sama. Duh, kok pucat nih warnanya nih. Nah, ini ya. Semprot-semprot sini ya. Sekali, nah terus diratain gini tuh. Nah, diratain gini. Kalau udah, tinggal power window-nya kita mainin ya, atas bawah naik turun ya. Semua empat-empatnya semua. Ini saya contohin cuma satu aja. Terus sama ini, lubang kunci kontak ya. Lubang kunci kontak ini kita semprot juga sedikit. Oke, sedikit aja cukup. Sambil ini dicolok-colok gini. Ya, ini coba kita putar ya. Oke. Terus di bagian sini juga sama nih. Di bagian nih. Nah, ini yang saya tunjuk, maaf ya kalau goyang-goyang kamera nih, soalnya tangan satu. Ini namanya couple steer. Couple steer kita semprot juga di bagian sininya nih. Universal join ya. Sini 1 ya, udah. Sama di bagian bawah sini nih. Ini ada 2 dia couple steernya. No, dalam ya, berdebu. Nah, ini kita semprot juga nih. Oke, semprot ya secukupnya aja. Nah,
Kalau udah, setir kita puter. Setir puter 180 derajat ya, 180 derajat. Terus semprot lagi. Nah, karena ini sisinya berbeda sama yang kita semprot, dia ada 4 sisi ya. Semprot lagi, sama yang bawah juga sama, semprot juga ya. Terus sama ini pedal kopling. Nah, ini juga disemprot nih, asnya as ujung satu ya. Bagian sana nggak usah. Ini juga per kopling saya lepas ya, jadi enteng tuh. Per kopling saya bebasin, nggak saya pakai biar makin empuk. Oke, terus kita ke bagian kursi belakang. Oke, di bagian kursi belakang, maaf ini ke zoom ya. Oke, nah bagian kursi belakang nih kita semprot sini nih, satu ya, sini. Ini juga sama, 2. Ini untuk lock-lockan jok ya. Sama ini engsel ini 1, ujung sini pernya nggak usah disemprot. Sama ini 1. Ini juga sama, ujung sini sedikit, ujung ini sedikit. Oke, cukup. Terus kita main-mainin sambil dites ya. Ya seperti itu. Sama untuk kursi yang sebelah sana juga, sama yang belakang juga. Terutama di bagian locknya sini. Kadang kalau diangkat joknya suka lengket kan ya, dari sini nih dia. Nyangkut di sini dia lengket. Oke. Terus kita ke bagasi ya. Oke, nah untuk di bagasi ini kita semprot di sini. Nih ya. Ujung sini 1. Ujung sini 1. Sama yang sini juga. Ujung sini sama ujung sini ya. Terus sama di sini bagian bos-bosannya, ini bos-bosannya 1, sama di sini. Nah, ini nih. 2 sini. Tiangnya nggak usah disemprot, nggak usah dilumasi, nggak apa-apa. Sama ya kiri kanan ya, bos-bosan sini sama bos-bosan sini. Jangan lupa di bagian lock sini. Bagian door locknya situ ya. Ada lampu bagasi ya. Saya modif sendiri. Oke, tinggal kita tutup aja. Udah tutup dia mati. Nah, jadi kayak mobil mewah gitu kan. Sama di bagian sini. Bagian apa namanya, anak kunci. Dorong dulu sampai kebuka. Waduh, ini kok meletot sih. Nah, sampai masuk gini, terus semprot sedikit. Oke, terus tarik. Oke. Itu cukup. Sama bagian terakhir kita ke ini. Engsel isian bensin ya. Nah, ini engsel tutup isian bensin. Kita ini ujung 1 sama ini ujung 2. Gitu. Soalnya ini penting nih. Ini kalau sampai berkarat, dia macet, kita paksa buka, otomatis ininya patah nih. Saya udah pernah dulu di Xenia 1000 cc, saya kan dulu punya tuh, patah sininya. Ganti pintunya mahal ini, Bos. Di sini nih 400 ini pintunya doang. Belum lagi dia dikeling nih, dia pakai rivet dia nih. Jadi ntar nggak ori lagi, kalau udah pernah gantian tuh kelihatan dia pakai baut dia gitu ya. Jadi ini juga penting nih, sepele tapi ya pokoknya jangan sampai kejadian lah gitu kan. Terus udah tutup. Oke, kayaknya udah semua, udah komplit, udah pokoknya jos, asik-asik jos ya, udah semua. Mobil siap perang. Nih juga saya bentar lagi mau narik nih, habis maghrib kita jalan, kita on beat lagi. Oke lah, mungkin sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Pokoknya setiap ilmu yang saya punya, saya tetap akan bagikan. Supaya stay tune aja di channel saya, jangan lupa subrek ya, subrek, like ya. Oke, sekian dari saya. Sekiranya ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Jangan lupa ngopi ya. Oke, terima kasih.